Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nanur Aini dari kelas 12 Bahasa. Saya di sini mewakili teman-teman saya dari SMA 1 Kajen. Kalau boleh tahu, nama bapaknya siapa? Nama saya Pak Amin, ya Ketua Paguyuban Soko Aji. Gimana? Kalau boleh tanya tentang Soko Aji, boleh nggak? Boleh. Adik-adik mau tanya apa tentang Paguyuban Soko Aji? Kapan awal dibentuknya Soko Aji, Pak? Kalau Soko Aji itu dibentuk tahun 1995. Oh, Itu udah lama. Itu udah lama banget. Terus alhamdulillah sampai sekarang berkembang dan menjadi ya seperti ini, yang seperti adik-adik sering lihat kalau ada pementasan. kenapa bisa dinamakan Soko Aji? Kita itu apa ya, punya filosofi kan, filosofi. Kalau Soko itu kan kayak tiang raja gitu kan, tiang raja. Jadi kalau rumah itu, kalau zaman dulu kan ada tiang yang di tengah itu kan namanya Soko Aji. Iya. Itu namanya tiang raja. Aji itu raja. Permohonan atau harapan dari kita ya, orang-orang seniman itu kan, kita itu menjadi kekuatan yang luar biasa, khususnya tentang seni budaya di Kabupaten Pekalongan. Itu harapannya. Terus nilai-nilai apa saja, Pak, yang terkandung di kesenian Soko Aji? Kalau nilai seni tradisi itu banyak ya. Kalau seni budaya itu kan banyak. Seni budaya kayak banyak pokoknya seni budaya. Kalau ini termasuk seni budaya yang tradisi ini kan, yang kayak jaranan itu kesenian tapi yang bersifat tradisi itu banyak sekali makna yang terkandung di dalam apa ya namanya seni tradisi. Sintren itu kan yang sering kami pentaskan ya. Sintren itu kan filosofinya itu kayak adik-adik ini kan, adik-adik yang cewek-cewek ini kan. Jadi sintren itu mengandung makna luar biasa, terutama untuk adik-adik yang masih remaja gitu ya. Jadi kan kalau sintren itu kan dikurungi ya, dikurungi diikat tangannya, itu kan simbol semua sebenarnya kan. Itu rasa patuhnya adik-adik atau anak perempuan kepada kedua orang tua. Yang namanya kurungan itu bukan kekangan, itu bukan, tapi apa, itu kayak nasihat. Nah, nasihat untuk anak-anaknya lah. Kalau kuda lumping itu kan punya makna itu. Kalau kuda lumping, kita sebagai manusia ya jadi manusia, jangan bersikap dan bersifat seperti layaknya hewan atau orang-orang yang tidak punya hati nurani. Nah, makanya kan kalau kuda lumping ya makannya ya beling ya rumput, padahal kan itu manusia. Tapi kan makanan manusia itu kan bukan itu, tapi mereka berani mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu kayak paku itu kan. Berarti kan kita itu diajari kalau kita punya apa ya, jadi sifat karakter itu ya jadi seperti manusia yang baik. Jangan suka makan, maaf dalam tanda petik, kalau sekarang itu kan banyak yang korupsi, banyak yang itu kan. Jadi disimbolkan dengan makanan-makanan yang nggak pantas kita makan, seperti paku, seperti itu sifat serakah. Nah, itu yang terkandung kesemuanya di seni tradisi jaranan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi maknanya luhur banget, luar biasa gitu. Oh iya, sekarang juga kok kuda lumping udah kayak ada tambahan, nggak kuda lumping juga sintren doang, kok ada kayak dangdut. iya, terus gitu kan. kayak ada barongan-barongannya gitu. Kalau barongan itu juga apa ya, itu simbol karakter keangkaran murkaan ya. Jadi kalau amarah itu kan sifatnya seperti kalau kita itu jadi jelek, makanya perwujudan kita itu jadi menyeramkan. Seperti itu, barong itu seperti itu. Tapi ada juga barong yang bersifat baik. Itu adanya di Bali. Itu namanya rangga apa ya, itu kayak layak gitu. Tapi kalau di sini enggak. Kalau di Soko Aji itu
Ya barong mempunyai sifat apa ya? Ya angkara murka. Gitu kan. Sifat jelek lah. Itulah kalau pawangnya itu pengendali. Pawang itu seperti kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayak guru yang membimbing kita. Jadi kalau kita sekolah itu kan ada yang ngajari, kamu jangan berbuat seperti itu, kamu jangan berbuat seperti ini karena itu tidak baik, kan begitu. Ya, kamu jangan nyontek karena dampaknya apa? Kamu itu akan bodoh. Nah, pawang itu seperti itu. Pawang itu fungsinya seperti kayak guru, begitu, pembimbing, begitu. Terus apalagi? Oh, mohon maaf Pak, saya mau bertanya kalau tentang sesaji itu apa ya Pak? Kalau sesaji dalam seni tradisi itu memang harus ada karena itu pelengkap. Jadi bukan keharusan juga, bukan keharusan yang mesti kalau nggak ada sesajinya ini nanti gimana itu enggak. Tapi bagi kalau kita itu sesaji itu bersifat seperti pelengkap saja. Seperti adik-adik memakai baju lebih cantik kalau pakai jilbab. Nah, itu sesaji. Sesajinya ibaratkan di jilbabnya. Itu jadi tambah kelihatan lebih cantik, lebih elegan. Nah, itu seperti itu. Jadi sesaji kalau di kami ya, di Soko Aji itu hanya seperti pelengkap saja. Enggak sesuatu yang kalau nanti tidak ada sesajinya nanti setannya marah atau gimana, itu enggak. Kalau di Soko Aji enggak, sesaji itu hanya pelengkap. Jadi bukan keharusan atau kita memelihara setan, itu enggak. Jadi kita enggak seperti itu. Kalau di Soko Aji sesaji ya hanya pelengkap saja. Walaupun sesaji itu memang ada maknanya. Jadi bukan hanya sekedar sesaji, tapi di situ ada makna di dalam sesaji. Contoh kalau kita menyanyikan dupa, baunya itu harum. Yang namanya permintaan kita kepada yang kuasa itu jangan yang jelek-jelek. Ada pengantarnya aja berbau harum. Kenapa kita mintanya yang jelek? Lah kan begitu. Jadi kalau bunga ya, kalau bunga itu kan ada yang 7 warna, ada yang tiga macam wujud bunga, itu masing-masing juga punya arti yang luar biasa semua. Kayak mawar itu kan kalau bahasa Jawanya kan mawarno-warno, jadi berbagai macam rupa, warna-warna kehidupan. Nah kan begitu. Jadi kita harus saling menghormati dalam keberbedaan itu. Simbol mawar kan gitu kan. Kalau kenanga itu ya segala sesuatu yang telah kita lakukan, jadikanlah kenangan untuk diri kita. Dalam arti kalau kita sudah pernah berbuat jelek, kita dapat hasil yang jelek, ya sudah, itu jadi kenangan. Jangan sampai kejelekan itu kita ulang lagi, kan gitu kan. Jadi ya kita mengenang segala sesuatu itu yang bersifat positif, jangan yang negatif. Kalau melatih itu kan ya kayak melatih diri, melatih pikiran, melatih rasa. Kita itu harus harus menjadi sesuatu yang sesuatu yang lebih manfaat untuk orang lain. Gitu aja. Saya nambahin ini adik-adik. Ya. Jadi gini, yang namanya seni tradisi itu sebenarnya nilai luhurnya luar biasa. Makanya kalau di Soko Aji itu kan banyak anak-anak dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ada yang masih kuliah kan ikut ke Soko Aji. Nah, mereka itu bukannya pengen sesuatu yang berbeda, tapi enggak. Mereka luar biasa karena pengen mempertahankan seni tradisi ini biar tetap lestari luar. Terima kasih ya Pak. Ya, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Enggak apa-apa, iya. Jadi kita bisa tahu kearifan lokal budaya. Iya. Kearifan lokal memang kita harus jaga, benar-benar jaga. Iya.